Halo, selamat datang di vlog saya. Selamat datang di Riza Mulia Tube. Buat kali ini aku mau share atau mau review sedikit tentang kamera mirrorless ya, dan pastinya kamera ini juga kalian sudah banyak yang tahu ya. Kamera mirrorless yang cukup populer. Dia adalah Sony mirrorless A6000. Ya, ini adalah kamera mirrorless yang saya bilang kamera sejuta umat. Kenapa? Karena banyak sekali yang cari kondisi second hand-nya dan banyak sekali diminati di pasaran second hand ya. Namun pertanyaannya, apakah berarti dia ini adalah kamera mirrorless yang paling bagus? Tentunya bukan. Tapi di harganya ini yang bikin dia jadi populer sekali atau banyak diminati. Karena di harganya ini di range yang ya kisaran 5 jutaan ya buat entry level kamera mirrorless, menurut saya ini adalah kamera yang paling banyak poin plusnya. Nah, yang mulai pertama, kamera A6000 ini punya hasil gambar atau image quality yang bagus. Nah, buat kamu yang mungkin sudah selama ini sering pegang DSLR atau sudah cocok dengan hasilnya DSLR dan agak ragu-ragu untuk memakai kamera mirrorless, menurut saya hasilnya dari A6000 ini relatif mirip atau bahkan sedikit lebih baik daripada beberapa seri DSLR. Mulai dari warnanya, terus dynamic range-nya, dan buat kamu yang seneng editing, ya, post-processing, hasil dari A6000 ini menurut saya bagus sekali dan ya, cukup mumpuni buat hasil-hasil edit yang lebih dalam. Kenapa yang bikin dia jadi populer sekali juga adalah aksesorisnya. Jadi di kamera A6000 ini aksesorisnya cukup banyak ya, sudah banyak tersedia di pasaran. Jadi mulai dari untuk produksi video, kamu bisa cari rig-nya di sini buat video. Terus juga buat kamu yang suka pakai lensa Canon ya, buat kamu yang suka explore di lensa. Ini Sony banyak tersedia adapter buat kamu pakai lensa Canon DSLR. Nah, itu ada banyak adapternya tersedia dan harganya pun relatif lebih terjangkau dibanding kamera lain yang juga bisa pakai lensa Canon DSLR. Selanjutnya juga mungkin nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi kalau lensa 1650-nya Sony ini, yang mana ini adalah bawaan atau lensa kit standar dari A6000 dan beberapa seri lain. Ini adalah lensa kit standar yang tajam sekali atau hasilnya tajam. Bahkan dibanding dengan lensa kit premium lain seperti yang cukup terkenal seperti Fuji 1855 kayak gitu ya, XF itu bahkan hasilnya lebih tajam sedikit ini 1650 ini. Nah, kamu juga bisa cek review-reviewnya lagi dan hasil komparasinya. Jadi buat lensa kit standarnya saja ini sudah mendukung dari image quality-nya atau kualitas gambarnya. Selanjutnya kenapa ini diminati juga karena dari awal dulu memang A6000 ini sudah cukup menggebrak. Jadi di entry level mirrorless dia paling banyak punya poin plus. Akhirnya sampai sekarang masih terbawa kepopulerannya dari Sony A6000 ini. Otomatis dengan makin populer, orang juga makin banyak yang tertarik dan otomatis juga harga pasarannya juga relatif stabil. Saya mau kasih sedikit komparasi di harga 5 jutaan itu ya. Ada beberapa pilihan kamera mirrorless lain tentunya di harga segitu. Yang pertama ada Fuji ya. Fuji di harga segitu ada X-T10 dan mungkin ada X-T100 ya. Terus ada XE2S. Nah, kenapa tetap masih saya pilih ini Sony A6000? Karena A6000 ini punya performa autofocus yang lebih cepat dan lebih akurat daripada seri-seri Fuji yang saya sebutkan tadi. Dan udah gitu juga build quality-nya ini lebih solid ya. Kalau Fuji itu memang ya terlihat solid, tapi buat kamu yang mungkin sudah sering pengalaman dengan Fuji agak ada kekurangan di build quality
alias dia sering ngalami trouble kayak misalkan di tombolnya, terus di fleksibel LCD-nya yang sering bermasalah kayak gitu. Belum lagi lensanya yang pilihannya relatif lebih sedikit dan lebih mahal. Nah, itu tadi Fuji. Terus selanjutnya ada pembanding lainnya adalah Canon. Canon di harga segitu ada mirrorless EOS M3 ya. Terus ada lagi EOS M5. EOS M5 bagus juga fiturnya, hampir-hampir selevel dengan A6000 ini. Tapi harganya masih relatif lebih tinggi daripada A6000 ini. Terus yang selanjutnya ada Lumix. Buat Lumix di harga segitu kamu bisa dapetin G85 atau GX85 dan G7 ya, atau GX7 yang agak lama. Lumix ini kalau menurut saya dia lebih unggul di video ya. Kalau Micro Four Thirds ini seperti Lumix, Olympus itu terkenal kaya fitur. Mereka punya kecanggihan di fitur ya, di menunya seperti itu. Seperti apa, kayak misalkan image stabilizer-nya itu lebih stabil sekali ya, kamera-kamera Micro Four Thirds itu seperti Lumix, seperti Olympus itu. Terus sudah gitu juga ada menu-menunya yang lebih lengkap di sini untuk proses kreativitasmu di kameranya. Dan udah gitu juga untuk hasil videonya buat Lumix, dari pengalaman saya dan beberapa kawan saya yang videografer, mereka mengatakan untuk hasil videonya memang masih lebih unggul Lumix. Jadi buat yang kamu untuk post processing, untuk editing itu masih lebih enak atau lebih baik hasilnya dari Lumix daripada Sony A6000 ini. Tapi tentunya kita juga di sini ada kekurangannya dari A6000 ini. Yang pertama adalah ini LCD-nya, layarnya ini belum touchscreen ya. Jadi di mana kamera-kamera lain di harga segitu, LCD-nya sudah rata-rata sudah touchscreen semua, tapi A6000 ini belum touchscreen ya. Ini belum touchscreen dan sudah gitu juga ini hanya bisa tilt begini, ini belum bisa selfie ya. Ya, di harga segini rata-rata kamera mirrorless lain juga sudah bisa selfie. Kalau ini hanya bisa tilting gini, jadi buat foto-foto yang low angle ya, cukup membantu kayak gini. Terus yang kedua, kekurangan selanjutnya adalah resolusi dari viewfinder-nya ini. Ya, jadi viewfinder-nya A6000 ini cukup low res atau resolusinya cukup rendah. Jadi artinya kalau kamu lihat previewnya di viewfinder ini, hasilnya tidak setajam seperti tampilan di LCD. Terus yang selanjutnya mungkin kekurangan terakhir ini aja kalau buat saya pribadi sih ya. Ini bodinya relatif kecil ya, dan kotak. Ini cirinya kalau kamera-kamera mirrorless Sony seperti ini. Jadi bodinya relatif kotak ya. Nah, seperti ini. Kotak gini, dan buat tangan-tangan yang besar model seperti saya gini agak-agak sedikit ya berasa kekecilan gitu ya. Cuman buat kamu yang tangannya lebih kecil atau buat perempuan relatif oke-oke aja. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari kamera mirrorless Sony A6000. Nah, jadi saya simpulkan aja di akhir video ini. Nah, buat kamu yang senang foto-foto atau yang jepret-jepret untuk hasil fotografinya, itu ini masih lebih bagus ya, A6000 ini image quality-nya. Tapi buat kamu yang mungkin arahnya lebih ke video, itu lebih unggul si Lumix gitu. Tapi kembali lagi itu relatif, silahkan kamu coba sendiri supaya kamu tahu sendiri bedanya. Oke, itu dulu review singkat dariku, dan mudah-mudahan ke depan kamu bisa menentukan kamera apa yang bisa menjadi pilihan terbaik kamu. Oke, makasih sudah mampir di vlog saya, dan jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya. Oke, thank you, bye-bye.